Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersaila Adani dengan NIM B1A1212002 dengan mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Valian Arsinugraha SHMH. Kelas soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konsumen dan bagaimana perbedaan antara konsumen dengan pelaku usaha jika dilihat dari hak dan kewajibannya. Yang pertama, konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Perbedaannya yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan diperkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha. Contohnya yang pertama adalah konsumen, yaitu seseorang yang memperbaiki laptop berhak untuk meminta garansi jika terdapat masalah kembali terhadap laptopnya. Yang kedua, contohnya pelaku usaha. Sebuah toko, warung makan wajib memberikan logo halal atau non-halal terhadap makanan yang dijualnya. Dasar hukumnya yaitu berpacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban konsumen, serta Pasal 6 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Baiklah, soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan apa tujuan dari perlindungan konsumen tersebut. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Contohnya, para penjual diwajibkan menunjukkan label harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen atas harga yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan dasar hukum undang-undang ini ada di pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang ini diatur tentang asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Penyelesaian Sengketa, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta penyidikan dan sanksi. Soal yang ketiga, mengapa konsumen perlu dilindungi dan jelaskan sumber hukum dari perlindungan konsumen tersebut. Konsumen harus dilindungi karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli yaitu selaku konsumen. Sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Soal yang keempat, ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan terhadap implementasi prinsip perlindungan konsumen antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni prinsip produk liability dan stretch liability. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan prinsip product liability tersebut dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip stretch liability? Yang pertama, product liability. Product liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk. Perbedaannya, prinsip tanggung jawab mutlak atau stretch liability itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Sedangkan product liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk. Product liability menganut prinsip stretch liability. Hal ini menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam hal ganti kerugian akibat cacat produk.
Contoh street liability yaitu produk obat tidur yang tidak mencantumkan peringatan pada labelnya bahwa obat tersebut berpotensi menimbulkan efek samping yang berbahaya. Sedangkan contoh produk liability yaitu produk mainan yang tidak memiliki label peringatan yang dapat menyebabkan cedera serius. Seperti halnya klaim pertanggungjawaban produk lainnya, agar klaim berhasil, penggugat harus membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kegagalan dalam memberikan peringatan atau instruksi yang tepat. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan jasa dan bagaimana perbedaan antara jasa dengan barang jika dilihat dari aspek ekonomisnya? Yang pertama, jasa. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Perbedaan antara jasa dan barang. Barang adalah produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu, sedangkan jasa adalah fasilitas atau manfaat yang diberikan kepada konsumen. Di sini barang adalah produk yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa adalah layanan atau fasilitas yang tidak memiliki wujud fisik. Saat Anda membeli barang, kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Sebaliknya, jasa tidak bisa dipindah tangankan. Barang bisa dikembalikan atau ditukar, sedangkan jasa tidak bisa dikembalikan atau ditukar setelah dinikmati oleh konsumen. Barang bisa disimpan dan digunakan di masa depan, sedangkan jasa terikat dengan waktu sehingga tidak bisa disimpan dan hanya bisa dinikmati di waktu yang sama saat dipesan. Barang bisa dikonsumsi setelah melalui proses produksi dan penjualan, sedangkan jasa diproduksi dan dikonsumsi dalam waktu yang sama. Itu adalah beberapa perbedaan antara barang dan jasa. Contoh jasa yaitu penyewaan mobil, sewa rumah atau kontrakan, servis garansi AC, motor, mobil, dan lainnya. Sedangkan contoh barang, menurut fungsinya ada dua. Yang pertama ada barang produksi, adalah jenis barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya adalah mesin jahit, traktor, wajan, microwave, dan lainnya. Yang kedua barang konsumsi. Barang konsumsi adalah jenis barang yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini dibuat dari bahan mentah dan sudah diproses sedemikian rupa sehingga memiliki nilai tinggi. Contohnya adalah pakaian, rumah, lemari, meja, kursi, sepeda motor, dan banyak lainnya. Dasar hukumnya berpacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen dan bagaimana perbedaannya dengan asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas keadilan? Yang pertama, yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah asas yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Para pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk dan jasa yang aman bagi konsumen agar terhindar dari potensi bahaya atau kerugian. Perbedaannya adalah asas keseimbangan itu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Asas kepastian hukum yaitu dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Dan perbedaan yang terakhir pada asas keadilan, yaitu asas keadilan di sini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dasar hukumnya yaitu pada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima asas yang dimaksud antara lain asas manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Soal yang ketujuh,
Apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau fault liability, liability based on fault, dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability, dan prinsip tanggung jawab mutlak atau no fault liability, absolute liability, atau strict liability. Yang pertama, prinsip liability based on fault, yaitu prinsip yang menetapkan penggugat atau plaintiff yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat atau defendant telah melakukan perbuatan melawan hukum atas suatu kesalahan dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat. Perbedaannya dari asas-asas tersebut yaitu berdasarkan pada masalah pembuktiannya, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian dan kepada siapa beban pembuktian dibebankan dalam proses penuntutan. Contohnya seperti kasus ledakan tabung gas LPG, kasus kosmetik mengandung merkuri, dan kasus susu yang mengandung melamin. Soal yang ke-8. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menyebut bahwa pembeli itu adalah raja. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pembelilah sebagai konsumen yang seringkali berada pada posisi yang lemah serta seringkali dirugikan. Mengapa demikian? Dan jelaskan dengan mengemukakan contoh dan solusinya dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Mengapa konsumen sering mengalami kerugian? Karena konsumen bisa mengalami kerugian akibat kurang teliti dalam memilih atau membeli barang atau jasa. Bisa juga karena produsen memberikan contoh barang atau jasa yang bagus pada konsumen, tetapi yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan contoh barang tersebut. Contohnya, menawarkan produk tas yang bahannya bagus dan berkualitas, tapi ternyata saat konsumen sudah membeli produk tas tersebut, bahan dari produk tas tersebut tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh para penjual tersebut. Mengapa demikian? Kemiskinan hukum di Indonesia lah yang menyebabkan itu semua terjadi. Kemiskinan hukum perlindungan konsumen dan rendahnya pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan penghalang bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan yang lebih memadai. Solusinya menurut saya yaitu jalan pintas yang sebaik-baiknya adalah konsumen harus melindungi dirinya sendiri, dan ini dapat tercapai bila konsumen sadar akan hak-haknya tersebut. Jadi, sebelum kita membeli suatu produk, diharapkan kita harus lebih teliti lagi dalam menilai apakah produk tersebut baik untuk dibeli, apakah produk tersebut sudah sesuai dengan harga yang tertera yang dijual, dan apakah produk tersebut sudah worth it untuk kita beli.